Shalom saudaraku terkasih, kiranya Tuhan menyertai kita semua dimanapun kita berada. Satu tema yang akan kita renungkan hari ini yaitu Yesuslah roti dan air hidup. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang 35 berkata, Yesus berkata kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Untuk kita boleh memahami makna firman Tuhan ini, saya akan coba berikan satu ilustrasi cerita dari 6 orang anak muda yang sedang melakukan perjalanan bepergian ke sebuah tempat yang mereka tuju. Nah, di pertengahan jalan, mobil yang mereka pakai mengalami kerusakan dan butuh harus sesegera mungkin dimasukkan ke sebuah bengkel mobil. Nah, di pertengahan jalan itu tidak ada pilihan lain. Mereka harus melewati sebuah tebing yang memiliki kemiringan sekitar 30 derajat. Nah, jarak dari datar menuju bengkel itu berjarak kurang lebih 100 meter. Nah, mereka sepakat mereka akan dorong mobil itu dengan segala tenaga dan kekuatan yang mereka miliki. Tanpa pikir panjang, mereka dorong sama-sama, mereka dorong. Nah, dengan segala kekuatan, upaya dan tenaga yang mereka miliki, sampailah mereka di titik 25 meter dan mereka sudah kehabisan tenaga. Satu orang sudah berkata begini, kita istirahat dulu, baru nanti kita lanjutkan. Yang lain berkata, tidak, kita paksa saja, kita dorong saja. Nah, mereka mendorong lagi, hampir mobil itu menimpa mereka semua. Karena mereka sudah kehabisan tenaga. Syukurnya dari kejauhan ada 2 orang yang melihat, yaitu pemilik bengkel dan juga mekaniknya. Mereka berlari, kemudian menghampiri mereka dan mengambil 2 batu besar untuk mengganjal ban mobil itu. Kemudian pemilik bengkel berkata, adik-adik, kita istirahat dulu semuanya. Kemudian mereka beristirahat, ada yang makan, ada yang minum. Setelah selesai, tarik nafas, kemudian mereka kembali sepakat untuk dorong mobil itu. Mereka dorong, gak lama kemudian mereka mencapai di titik 50 meter. Kemudian mereka ganjal lagi bannya pakai batu besar itu. Mereka istirahat lagi, mereka minum, mereka makan, tarik nafas, kemudian istirahat sejenak. Setelah sudah selesai pulih, mereka dorong mobil itu lagi. Mereka dorong dengan kekuatan yang sama-sama dan serentak. Mereka mencapai titik 75 meter. Kemudian mereka beristirahat lagi, ban mobil diganjal. Mereka makan, mereka minum dan sebagainya. Setelah sudah pulih, mereka dorong lagi. Capailah di jarak 100 meter dan itu sudah sampai pada bengkel mobil tersebut. Nah, apa yang bisa kita maknai dari ilustrasi ini? Bahwa banyak orang-orang percaya hari-hari ini seringkali mengandalkan kekuatannya, padahal mereka butuh yang namanya istirahat. Mereka butuh yang namanya bantuan. Nah, istirahat, bantuan, atau dengan kata lain ngambil waktu untuk boleh makan dan minum, itu pengertian sama seperti kita sedang membaca firman, ya. Datang kepada Tuhan, baca firman-Nya, datang persekutuan, dalami firman-Nya, puji sembah Tuhan, datang beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan, ikut persekutuan, ikut pelayanan. Nah, itu semua memberikan pengertian bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, ya, baik itu lewat firman-Nya yang tadi, lewat persekutuan, itu memberikan pengertian kita sedang mengambil tenaga dan kekuatan kita, ya, karena memang jelas dikatakan bahwa dengan bertobat dan tinggal diam kita akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan tetap percaya terletak kekuatan kita. Nah, kekuatan kita itu hanya ada pada Tuhan, karena dikatakan hanya dekat Allah saja ku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, kita tidak akan pernah goyah. Nah, ini yang harus kita pahami supaya orang-orang percaya tidak lagi memakai pikirannya. Nah, coba bayangkan kalau 6 anak muda tadi pakai kekuatannya sendiri, memakai pikirannya sendiri, tidak pernah mau istirahat, gak pernah mau ambil opsi yang lain. Pasti mereka akan ditimpa oleh kendaraan itu, bahkan mungkin mengalami masalah yang cukup besar atau mungkin mengalami bencana yang sangat besar. Nah, oleh karena itu, lewat perenungan singkat ini, lewat kebenaran firman ini, dikatakan, akulah roti hidup. Berarti kalau dikatakan Yesus roti hidup, berarti Dia sumber kekuatan kita.
Dia sumber kekuatan kita, kekuatan yang kekal, kekuatan yang abadi, kekuatan yang memampukan kita untuk mengalahkan segala pergumulan, mengalahkan segala permasalahan kita, membawa kita pada kemenangan. Dia sumber kehidupan. Kemudian dikatakan lagi, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Berarti dia sumber air yang hidup. Nah, berarti sumber kekuatan sejati, kekuatan yang kekal, kekuatan yang sempurna ada pada Yesus. Nah, kalau kita menjauh dari Yesus, kita bayangkan coba kekuatan apa yang kita miliki. Jadi, orang percaya kalau ingin mampu menjalani setiap fase kehidupannya, melalui setiap pergumulan, melalui setiap permasalahan kehidupannya, melalui setiap gejolak-gejolak kehidupannya, dia harus datang dan mendekat kepada Tuhan. Sebab dia satu-satunya sumber kehidupan yang kekal, karena dikatakan dia roti yang hidup dan dia air yang hidup. Ya, jadi lewat perenungan ini sekali lagi saya dorong, mari kita terburu-burulah untuk terus datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan itu berbicara tentang kita boleh baca dan renungkan firman Tuhan setiap hari. Kapanpun ada waktu yang luang, setiap hari baca dan renungkan firman Tuhan itu. Selain itu apalagi datang kepada, mendekat kepadanya lewat persekutuan. Datanglah persekutuan, jangan pernah menjauhi persekutuan. Kemudian datang beribadah, karena dalam 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan bahwa di dalam ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup saat ini maupun hidup yang akan datang. Dalam ibadah itu memberikan janji yang sangat kekal. Ya, jangan coba menjauhi yang namanya ibadah. Jadi datang kepada Tuhan itu semua pengertiannya itu, ya. Jangan pernah mencoba jauh daripada Tuhan, dekat kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita, jangan pakai pikiran kita, jangan pakai kemampuan kita, jangan pakai apapun yang ada dalam diri kita ini, sebab kita hanyalah debu dan tanah. Kita ini hanya sebatas uap, tidak punya kekuatan apapun. Kekuatan kita hanya pada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan ada di dalam kita, kita terus dekat dengan Tuhan, tangan kanan Tuhan memegang kita, maka kekuatan yang melebihi kekuatan yang ada di dunia ini akan menyertai kehidupan kita dan membawa kita menjadi pemenang. Di sana kan Tuhan nyatakan janjinya bahwa engkau tidak akan menjadi ekor, melainkan kepala, engkau tidak menjadi turun, melainkan naik, dan engkau tidak dipermalukan, melainkan akan dipermuliakan. Lewat kebenaran firman ini dan perenungan singkat dan sederhana ini, semoga ini memberkati kita semuanya, kembali menguatkan iman percaya kita, dan mendorong kembali untuk kita sesegera mungkin hanya datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Penutup Amsal 3 ayat 5 dan 6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalan-jalan hidupmu. Semoga ini memberkati kita semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.